Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagi yang ingin kreatif, silakan subscribe channel ini. Oke ya guys, sekarang kita akan buat mesin bubut kayu ya, mesin bubut sederhana. Kebetulan itu temen ada yang punya bekasan itu ya, bekasan dia mau dirombak jadi mesin bubut yang lebih kuat ya. Tadinya pakai kayu, tapi dia mau ganti pakai besi ya, supaya lebih kuat. Jadi untuk bahannya kita pakai besi U ya, ini ya, panel U 10 cm ya, ini 10 cm. Oke, 10 cm dan dirakit seperti ini ya, karena nanti yang di sana itu naik ya, naik di sini. Dan untuk asnya juga, untuk spidolnya sudah ada ya, sudah dirakit walaupun ini bekas tapi masih berfungsi ya. Kita tinggal kasih as sama puli ya untuk yang bagian spidol ya. Oke, lanjut ke pemrosesan ya. Oke, setelah dipasang seperti ini ya, jadinya seperti ini. Kita naikkan di rangkanya ya, kita naikkan di rangkanya. Ini bekas tapi masih bagus. Untuk panjang rangka sekitar 2 meter ya, ini sekitar 2 meter. Dinamo kita letakkan di sini ya, dinamo setengah HP ini ya. Nanti kita kasih puli yang agak besar dikit, sekitar 6 in ya, atau 1 jengkal sekitar. Oke, asnya ini bekas ya, tapi masih berfungsi. Ini kita pakai besi 10, besi U10 ya, ini kokoh, ini enggak getar. Dan untuk dudukan pisau seperti ini ya, bisa digeser-geser ya, atau nanti kita mau bubut dari depan juga bisa seperti ini ya, kalau mau bubut depan. Ini kita buat rata dan bisa disetel maju ataupun mundur. Nanti kan kayunya bisa besar bisa kecil ya, dan untuk dudukan pisau harus sedekat mungkin dengan kayu yang akan kita bubut. Jadi kita harus bisa dimainkan. Kalau untuk buat mesin bubut seperti ini biasanya sekitar 2 meter itu budgetnya sekitar 3 jutaan ya, lebih sedikit ya. Itu kalau kalian buat sendiri. Untuk as yang di sini nanti kita juga bisa untuk dudukan pisaunya. Kalau nanti kita bubut yang panjang, ini sudah dipersiapkan. Kalau mau pendek kita bisa majukan seperti ini ya, tergantung panjang pendeknya benda kerja yang akan kita bubut. Dan ini untuk center pointnya ya sudah ada ya, memang ini sudah ada, kita buat rangkanya saja. Untuk benda kerjanya bisa menyesuaikan ya, disesuaikan dengan jarak dari center pointnya. Oke, dudukan pisau dibuat seperti ini ya. Oke, lagi untuk mesin seperti ini sekitar 3 jutaan lah kalau kalian digarap sendiri ya. Kita punya pakai dinamo yang setengah HP cukup lah untuk diameter 15-an. Lanjut ke pengecatan. Oke, ini onderdilnya sudah kita cat ya, kita cat semua. Tujuannya untuk menghindari karat. Oke, sekarang kita naikkan ya untuk onderdilnya. Nah, setelah dinaikkan seperti ini dan kita sudah punya benda kerja ini ya, kita sudah punya bahan yang untuk kita bubut, yaitu gelondong ya, gelondong yang kecil ya, gelondong kecil. Sekarang kita pasang di spindle ya, kita pasang di yang pas di bagian tengah lah, kira-kira aja lah, kira-kira. Nanti kita pasang center pointnya seperti ini ya, kita putar nanti kan dia maju. Setelah itu
kita kunci ya. Setelah kencang kita kunci. Dan dipastikan untuk spindilnya ini mencengkeram sempurna ya, jangan sampai kendor ya, karena kalau berputar bahaya ya kalau lepas. Dan untuk dudukan pisau diusahakan sedekat mungkin dengan kayu ya, jangan sampai longgar. Kita buat sedekat mungkin tapi tidak sangkut ya, sedekat mungkin, karena semakin dekat itu semakin mudah dalam pembubutan. Setelah pas kita kencangkan ya, kita kunci untuk baut-bautnya, kita paskan dulu. Nah, ini ada yang nyangkut sedikit ya, kita setting dulu. Pastikan tidak ada yang sangkut. Setelah semua pas kita kencangkan ya untuk baut yang bagian bawah. Untuk dudukan pisau juga kita kunci ya, supaya nanti tidak berputar. Oke, seperti ini ya, seperti ini. Jadi diusahakan sedekat mungkin dengan kayu ya, karena semakin dekat itu semakin mudah dalam proses pembubutan. Dipastikan jangan ada yang sangkut ya, ini masih ada yang sangkut. Oke, sekarang kita tes jalan ya. Kita belum punya saklar ini ya, karena ini masih percobaan. Oke, ini berputar ya, sudah berputar sempurna, nggak ada yang sangkut. Sudah berputar, pastikan nggak ada yang sangkut dan semuanya kencang ya, jangan sampai kayu ini lepas dan mengenai badan kita. Oke, sekarang kita akan coba bubut ya. Untuk pisau bubut sebenarnya kita cuma butuh 3 ya, yang cekung seperti ini ya, tujuannya untuk meratakan, dan yang ini untuk pertama, dan ini ya untuk finishing nanti, bisa untuk membuat cembungan ataupun cekungan sedikit. Dan ini yang lancip ini untuk memotong serat ya, untuk memotong serat kayu yang seperti ini. Sebenarnya kita butuh 2 pasang ya, yang seperti ini kita butuh 2, yang besar dan yang kecil. Yang yang rata juga butuh 2, dan yang pisau yang lancip juga sebenarnya kita butuh 2. Oke, sekarang kita tes ya, kita tes pembubutan, kita tes untuk mesin ya yang kita rakit. Oke, ini sudah berputar sempurna ya, dan enggak ada yang sangkut. Yang pertama digunakan pisau yang bentuknya U ya, atau pisau yang kuku ya, seperti ini. Kita gunakan untuk meratakan bagian-bagian yang belum rata. Pakai ini lebih cepat ya, karena ini seratnya kepotong untuk kanan kiri, pisau itu memotong serat. Jadi ini dengan pisau ini kita lebih mudah dalam pembulatan. Pastikan gunakan pengaman ya, kacamata dengan masker ya, karena ini bajunya cukup banyak kalau dalam proses pembubutan. Kita ratakan semua sampai betul-betul rata, jadi enggak ada bagian yang enggak bulat ya, harus bulat semua. Kalau untuk pembubutan itu yang langkah pertama kita bulatkan dulu untuk kayunya. Ini sudah hampir rata ya, sebentar lagi rata. Jadi pisau yang bentuknya U ini sebenarnya tujuannya untuk meratakan atau membuat cekungan-cekungan ya.
tapi untuk meratakan ini mudah pakai yang berbentuk U. Untuk pisaunya harus betul-betul tajam ya. Dan ini untuk pisau nya ini kita buat dari pipa, karena ini untuk sementara itu ya. Jadi untuk ketajamannya ini jelas kurang, karena ini hanya dengan pipa yang saya asah ya. Jadi untuk ketajamannya itu sebenarnya kurang. Tapi untuk percobaan ya apa-apa kita ini, karena ini memang enggak ada lingkungnya untuk pisaunya. Oke, pastikan ini rata ya. Dalam perabaan itu harusnya dari bawah, bukan dari atas seperti ini ya. Nanti tangan kita bisa terluka karena masuk. Kita rabanya dari bawah. Kalau sudah halus berarti sudah rata ya. Berarti sudah rata. Oke, ini ya, ini sudah rata ya. Dipastikan ini sudah rata karena sudah halus, tadi nggak ada gerinjulan. Untuk jaraknya kita dekatkan lagi ya. Ini kan masih ada jaraknya. Kita majukan, jangan sampai ini terlalu jauh ya, sekitar segini lah. Jangan sampai nanti terlalu jauh, nanti pisaunya malah akan tertarik ke bawah. Nah seperti ini ya, sekitar setengah senti dari benda kerja. Oke, sekarang Oke, kita akan dekatkan ya. tentukan ya motif yang akan Selanjutnya kita buat. kita Yang pertama pakai kita kasih pakai tanda dulu dengan pensil ini ya pensil untuk ataupun menentukan spidol ya, untuk seberapa jarak ya, jaraknya. jaraknya nanti. Misal kita buat Dan akan untuk seperti ini ya, pembuatan kita buat motif saja. nantinya. Oke ya, tadi sebenarnya sudah dibubut sedikit tapi nggak sempat rekam, jadinya seperti ini ya. Untuk pisau yang rata, bagiannya rata itu untuk penekukan ya, bisa untuk penekukan, ini bisa penekukan. Untuk finishing ini lebih mudah. Dan untuk pisau yang jenisku juga bisa untuk buat cekungan-cekungan seperti ini ya, bisa buat untuk cekungan-cekungan. Ini juga lumayan mudah dengan pisau yang cekungan atau yang radius ya. Untuk ujungnya seperti ini yang ada radiusnya itu mutlak dengan pisau ini, tidak bisa dengan pisau yang rata ya. Karena dengan pisau yang rata tidak akan terbentuk untuk radiusnya. Dan untuk cekungan itu bebas, kita bisa menggunakan yang rata ataupun yang pisau yang seperti ini. Oke, setelah agak terbentuk motifnya, kita gunakan lagi pisau yang rata untuk penghalusan ya. Ini untuk penghalusan juga untuk memperjelas motifnya, dan juga bisa untuk memotong serat. Untuk cekungan yang cekungan sedikit ini bisa dengan pisau yang rata ya, tapi tidak bisa dengan pisau radius. Nah, untuk pembuatan cincinnya kita potong dulu untuk seratnya. Kita potong dengan yang pisau yang runcing ya, supaya mudah dalam pembubutan pembatasan untuk antara cincin dan bagian bawah. Dan untuk cincinnya kita bisa gunakan pisau yang rata seperti ini ya untuk membentuknya. Dan kita perjelas lagi dengan pisau yang rata. Untuk pembubutan itu harus betul-betul tajam untuk pisaunya, karena kalau tidak tajam itu justru sulit. Oke, sudah mulai terbentuk ya untuk motifnya.
kita perhalus lagi dengan pisau yang rata ini ya, pisau yang rata. Bisa juga untuk buat cekungan. Untuk bagian bawah nanti kita juga bisa buat model lagi ya, kita buat gelang nanti bagian bawah. Untuk penekukan kita masih bisa menggunakan tata yang pahat yang rata ya, seperti ini ya. Dan untuk pemotongan serat juga masih bisa. Sebetulnya untuk pembubutan kayu itu kita butuhnya cuma 3 saja. Yang dasar itu yang pokok cuma 3 ya, yang rata, yang runcing, dan yang cekung ya, yang radius. Untuk finishing kita bisa gunakan pahat yang rata untuk menghaluskan. Kalau nanti kita juga akan menghaluskan dengan amplas ya, tapi lebih baik kita gunakan pahat dulu ya. Kalau untuk pahat itu pasti rata ya. Oke, setelah itu kita amplas ya. Pengamplasan seharusnya dari bawah, bukan dari atas ya. Saya pakai amplas nomor 100 ini ya. Untuk pengamplasan ini mudah karena ini bendanya berputar, jadi kita tinggal menempelkan aja. Nomor 100 ya. Bisa juga dari bawah ya. Yang sebenarnya paling aman itu dari bawah. Tidak sangkut, tidak takut tangan kita sangkut. Oke, kita hentikan dulu ya untuk mesinnya. Oke, setelah jadi seperti ini ya. Setelah diamplas seperti ini. Sudah bulat sempurna ya, dan ada motifnya. Seperti ini ya, dari awal sampai akhir pisaunya sudah ada bagiannya masing-masing. Sudah ada tugasnya masing-masing. Sebetulnya untuk pisau itu kita butuh 2 ya kalau yang mau komplit ya. Ini dari pipa yang saya runcingkan seperti ini ya. Ini kurang tajam sebenarnya. Kalau mau itu pisau yang khusus untuk bubut, bentuknya seperti itu ya. Masih jadi tajamnya itu lebih lama karena ini cuma dengan pipa jadi kurang tajam. Oke, sekarang kita lepas dulu ya dari mesin bubutnya. Oke, setelah jadi seperti ini ya. Dengan mesin bubut sederhana kita juga bisa berkarya ya. Ini hasilnya.
dari mesin bubut ala kadarnya dan pisau seadanya. Ini sudah bisa membentuk seperti ini ya. Dan panjangnya ini 2 meter untuk mesin bubutnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk tes mesin bubut. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.